Meski hubungan sebagai suami dan istri antara Itje Trisnawati dan Edi Sud tidak bisa berjalan selamanya, Itje Trisnawati tetap berharap tali silaturahmi di antara keluarga mereka tidak ikut-ikutan berakhir. Tetapi sepertinya harapan itu tinggal harapan saja. Belum lagi Pengadilan Agama Jakarta Timur memutuskan ikatan perkawinan mereka, hubungan Itje Trisnawati dengan keluarga suaminya sudah mulai memburuk. Belakangan bahkan terdengar kabar kalau ia tidak diizinkan untuk Kabar mengejutkan datang dari Sukma Ayu. Saat ini ia sedang terbaring koma di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan. Saat masuk rumah sakit akibat patah tulang di bagian lengan bawah Jumat 9 April lalu, Sukma Ayu masih dalam keadaan sadar. Untuk mengobati lengannya itu, dokter melakukan operasi tidak berapa lama setelah Sukma tiba di rumah sakit. Operasi berjalan lancar, kondisi Sukma pun mulai membaik. Namun saat akan dipindahkan ke ruang perawatan, tiba-tiba ia mengalami gangguan pernafasan dan gangguan kesadaran yang membuatnya koma hingga Sabtu sore kemarin saat kami menjenguknya. Berdasarkan hasil CT scan yang dilakukan tim dokter pada hari Sabtu kemarin, diduga ia mengalami pendarahan di bagian otak. Hingga saat ini, dokter yang merawatnya masih mencari penyebab penyakit yang diderita Sukma Ayu. Kondisi Sukma saat ini masih dalam kondisi koma. Itu saja yang bisa diberitahu. Sebabnya adalah perdarahan otak. Kapan sih masuk rumah sakitnya tepatnya, bisa ceritakan kronologisnya Pak Dokter? Ini saya dikonsulkan dari kemarin. Jadi kondisi Sukma saat ini koma yang disebabkan karena perdarahan otak. Jadi tidak ada sebab lain selain itu. Belum dilakukan dan belum tentu dioperasi. Kondisinya akan diperbaiki dulu. Untuk memperoleh keterangan yang lebih lengkap, kami menemui kakak kandung Sukma, Cahya Kamila, yang setia mendampinginya di rumah sakit. Kita nggak tahu semua, yang tahu dokter. Jadi saya juga nggak ngerti apa-apa gitu kan, karena dokter sendiri yang bisa ngejelasin dari segi kesehatan segala macam kan. Sayangnya Cahya tidak menjelaskan apa yang menjadi penyebab adiknya sampai menderita patah tulang hingga pendarahan di otak. Keadaan adik saya saya nggak bisa ngasih keterangan apa-apa karena itu semua dari dokternya ya. Saya juga takut salah kalau mau kasih keterangan apapun juga gitu kan. Kami ya mohon maaf, kami dari pihak keluarga Sukma Ayu belum bisa memberikan keterangan apapun juga, dan saya atas nama keluarga mohon doanya aja bagi para pemirsa, semoga Sukma Ayu diberikan kesehatan. Halo, apa kabar? Kabar-kabari di hadapan Anda saat ini bersama saya Usi Sulistiawati, dan selama 30 menit ke depan saya akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami kabar-kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Karena keseksian tubuhnya, Dewi Sandra dinobatkan sebagai salah satu wanita terseksi pilihan pembaca versi majalah Pria Internasional. Mau tahu bagaimana komentar Dewi? Berikut liputannya. Dengan penampilan seperti ini, tidak akan ada yang bilang kalau Dewi Sandra tidak seksi. Apalagi kalau melihat kostum yang dikenakannya. Sebenarnya tanpa kostum dan pose seperti itu pun ia sudah seksi. Tidak heran kalau akhirnya ia terpilih sebagai salah satu nominator wanita terseksi sejagat versi sebuah majalah khusus pria yang diadaptasi dari luar negeri. Mendapat penghargaan yang cukup membanggakan, hampir setiap wanita itu bukannya membuat Dewi Sandra berbunga-bunga. Ia malah tidak mampu berkata-kata. Mungkin ini buat saya satu pujian ya, dan kebetulan gue orang yang nggak bisa apa ya, nggak kalau dipuji biasanya gue yang apaan sih, ya thank you I think, tapi being sexy is not everything. Dibilang senang, ia tidak merasa seperti itu. Dibilang tidak senang, itu pun juga tidak. Sulit memang mengungkapkannya. Tapi ia akan lebih senang jika yang dipuji adalah hasil karyanya. I still think it would be better kalau kita dihargakan dengan mungkin karyanya yang aku lakukan, misalnya dari segi musik atau the smartest woman, mungkin itu beda ya. Tapi being sexy, pujian, terima kasih, itu aja. Mendapat julukan wanita seksi tidak membuatnya berbangga hati. Lain lagi kalau yang mengatakan adalah suaminya. Soalnya kita suka ya seksi buat kita berdua aja ya Mas ya. Nggak usah di sana sini.
gua dibilang seperti itu dan diekspos dan dibahas dan apa misalnya kalau ada juga aku akhirnya jadi risih sendiri kali ya. Berbeda dengan Dewi, Surya Saputra sang suami sepakat kalau istrinya disebut seksi. Tetapi menurut Surya, keseksian Dewi tidak hanya terletak pada tubuhnya saja. Ya kalau gue sebagai suaminya Dewi, gue bangga dengan itu. Karena gue sendiri pun ngeliat Dewi tuh seksi. Dengan pakaian apapun dia tuh seksi. Diem pun nggak senyum nggak apa, dulu seksi banget. Mendengar pujian Surya tadi, ia baru bahagia. Ia pun balik memuji sang suami yang di matanya sangat seksi. Surya tuh lebih seksi dari gua, jangan salah. Semuanya satu paket seksi ya mas. Satu paket, emang apaan paket? Seksinya Dewi mungkin hanya untuk Surya, begitupun sebaliknya. Kalau sampai diekspos dan semua mata menelanjangi keseksian Dewi, sebagai suami ada nggak sih rasa khawatir? Kalau kekhawatiran buat gue sih nggak ada. Karena Dewi pun bisa menjaga diri dan masih dalam tahap sopanan buat gue. Batas kewajaran gitu loh. Terus Dewi tuh sangat menghargai yang namanya kepercayaan. Jadi gue nggak khawatir. Meski hubungan sebagai suami dan istri antara Itje Trisnawati dan Edi Sud tidak bisa berjalan selamanya, Itje Trisnawati tetap berharap tali silaturahmi di antara keluarga mereka tidak ikut-ikutan berakhir. Tetapi sepertinya harapan itu tinggal harapan saja. Belum lagi Pengadilan Agama Jakarta Timur memutuskan ikatan perkawinan mereka, hubungan Itje Trisnawati dengan keluarga suaminya sudah mulai memburuk. Belakangan bahkan terdengar kabar kalau ia tidak diizinkan untuk menjenguk Edi Sud yang terbaring lemah di rumah sakit akibat mendapat serangan jantung. Setelah sampai di Solo, masuk rumah sakit, memang Mbak Ica nggak boleh masuk. Ya alasannya untuk medis ya. Ya tapi Mbak Ica juga kan nggak bisa memaksa. Kalau memang itu betul untuk kesehatan Mas Edi. Ya sebenarnya juga Indah, Mas Istar kan telepon juga kan, katanya mama mendingan nggak usah ikut soalnya nggak boleh. Cuman ya namanya mama kan juga mungkin mau nemenin aku sekalian kalau bisa jenguk gitu kan, Mas. Pengennya sih jenguk lah ya kan. Ya sampai sana ya ternyata ya gitu. Nggak boleh mama. Kenyataan itu tentu saja membuat ia sedih dan kecewa. Kecewa lah ya, niat Mbak Ica kan jauh-jauh ke sana, penasaran gitu, pengen lihat Mas Edi langsung. Tidak ingin semakin merusak hubungan, ia pun tidak berniat untuk memaksa. Saya rasa Mas Edi sama dengan perasaan saya, karena antara saya dan Mas Edi tuh nggak ada permusuhan sama sekali. Ya saya waktu itu sempet bilang sama Indah, Ibu ini kan masih istrinya Bapak itu kan masih suami Mbak Ica, masa Ibu nggak boleh nengok? Lah ini kan peraturan dokter, kata gitu. Cuman itu aja. Oh ya oke lah kalau umpamanya itu peraturan dokter. Mengingat kondisi Edi Sud yang sedang sakit, apakah Itje Trisnawati tidak tergugah untuk kembali mencabut gugatan cerainya terhadap Edi Sud? Kalau untuk mencabut ya kayaknya ya sangat berat ya, nggak mungkin lah ya. Kenapa nggak mungkin? Ya karena waktu gugatan pertama Mbak Ica kan mencabut, ternyata udah dijalanin kan. Apa yang diharapkan Mbak Ica itu kan nggak ada, malah makin parah. Presenter Jen Shalimar saat ini sedang sibuk menghadapi acara pertunangan yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Mei mendatang dengan kekasihnya Febri. Mau tahu apa saja persiapan yang telah mereka lakukan? Gaun inilah yang nanti akan menghias tubuh Jen Shalimar saat hari pertunangannya pada tanggal 9 Mei nanti. Untuk sebuah gaun pertunangan yang indah ini, Jen sampai 2 kali merombak bentuk gaunnya agar tampil sempurna di hari bahagia itu. Kemarin sempat ribet juga karena ternyata setelah dipikir-pikir model yang pertama aku minta kayaknya kurang gimana ya, kurang wah gitu. Kalau untuk dipakai tunangan modelnya sederhana sekali. Ini dirubah lagi, untungnya belum dibikin jadi gitu kan, untungnya memang belum dibikin jadi. Untuk mengerjakan gaun ini, ia memilih seorang desainer yang sudah sangat dikenalnya. Tidak harus desainer terkenal, yang lebih penting adalah orang yang sangat mengerti keinginannya. Karena ia mau gaun yang berpayat ini dikerjakan dengan sangat teliti dan hati-hati. Ini bahannya belinya aja di Malaysia. Terus kalau misalnya nggak hati-hati, rusak. Masa kita mau ke sana berangkat cuma nyari bahan doang, kan sayang gitu kan. Sekilas, gaun putih itu terlihat lebih kecil dari ukuran tubuh Jen. Dengan berat hati ia pun mengakuinya. Tapi ia yakin jika tiba waktunya nanti, gaun itu akan melekat pas di tubuhnya. Memang patungnya sudah slim. Bukan berarti patokan bahwa saya akan seslim ini.
Gaun ini memang belum sepenuhnya selesai, jadi ia tidak bisa mencoba dan memamerkan gaun bersejarahnya di hadapan Anda. Padahal ia mengaku sudah tidak sabar menanti untuk mengenakan gaun ini di hari pertunangan yang rencananya digelar di sebuah hotel berbintang di Jakarta Selatan itu.